semuanya, perkenalkan nama saya RR Esmiri Semawati Permata dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya Angkatan 23. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Dilarang Mencintai Bunga-Bunga karya Kunto Wijoyo untuk memenuhi tugas mata kuliah prosa fiksi. Sebuah karya cerpen yang berjudul Dilarang Mencintai Bunga-Bunga karya Kunto Wijoyo. Ayah baru saja dipindahkan ke kota ini setelah bertahun mengajukan permohonan. Katanya supaya aku mengenal hidup yang lebih luas dan tidak terkurung dalam lingkungan dusun yang sempit. Sehari setelah kami pindah, ayah sudah mulai bekerja dan sore hari baru ia kembali. Ayahku tampak lebih segar sekarang, badannya tinggi besar dan kukuh, tidak terlelahkan oleh kerja apapun. Bukan main senang hati ayah mendapatkan pekerjaan di kota. Ayah sibuk dengan pekerjaan karena malas adalah musuh besar laki-laki, kata ayah. Benar, di desa kita banyak tetangga tetapi membuat pikiran banci, dan itu ayah tidak suka. Kesibukan ayah membuatnya tidak mengenal tetangga, hanya ibu sudah mulai banyak kawan. Seperti biasanya, ibuku dimanapun kami ditempatkan. Ayahku mengangguk saja pada orang sekitar bila kebetulan berpapasan, lalu buru-buru masuk rumah. Ibu sudah sering mendesak agar ayah suka bergaul dengan masyarakat. Kita hidup bersama orang-orang lain, kata ibuku. Namun, kami sekeluarga belum juga mengenal tetangga yang dekat. Kabarnya yang tinggal di rumah tua berpagar tembok tinggi itu adalah seorang kakek yang hidup sendiri. Rumah itu terletak di samping rumahku. Pagar tembok tinggi menutup rumahnya dari pandangan luar. Hanya ada satu pintu masuk dari muka, ditutup dengan anyaman bambu yang rapat. Aku belum pernah melihat kakek itu. Setelah ku coba naik ke pagar tembok, melalui sebuah pohon kates di pekaranganku, terbentanglah sebuah pemandangan. Sebuah rumah Jawa, bersih seperti baru saja disapu, dan alangkah banyak bunga-bunga di taman. Hari itu aku belum berhasil melihat penghuninya. Tidak pernah seharian penuh aku di rumah. Ibuku menyuruh aku pergi sekolah pagi dan sore hari harus mengaji. Hari-hari minggu pertama habis untuk mencari saudara-saudara baru di kota ini. Keinginanku untuk mengenal kakek itu tidak pernah padam. Kau lihatlah, lubang-lubang pada pagar anyaman bambu itu ialah akibat perbuatanku. Aku mengerjakannya di siang hari sepulang dari sekolah. Pernah, ketika aku mengintip-intip pintu pagar dari bambu itu, kawanku menegur. Sedang apa kau di sini? Hati-hati dengan dia. Sebentar lagi tanganmu sakit. Tunggu saja. Ketakutan menyerangku. Apakah aku akan sakit karena mencoba membuka pintu pagar rumah ini? Siapa bilang? Kataku berani. Semua orang, dijawabnya. Kau kualat, dia keramat. Kemudian aku ditinggalkannya berdiri dekat pagar itu. Ketakutanku mendesak-desak. Aku lari puntang-panting ke rumah. Ayahku sudah duduk di kursi dengan selembar koran. Aku tenang kembali. Baru tersadar bahwa tas sekolahku tertinggal di pagar rumah samping itu. Sore hari aku memberanikan diri untuk mengambil tas yang tertinggal. Dan tas itu masih di sana. Tidak dimanapun di dunia ini. Kecuali di pintu pagar itu, sebuah tas berharga akan selamat dari incaran orang. Tentang kejadian itu, kawan-kawanku mengatakan, tidak seorang pun berani mengambil, itu sudah pasti. Siapakah orangnya mau membunuh diri dengan upah sebuah tas sekolah? Lebih susah mencari sebuah nyawa daripada tas sekolah. Tidak satu pun toko menjual nyawa, tetapi semua toko menjual tas. Sejak hari itu, niatku untuk mengetahui agak reda, menyelidiki dengan mata sendiri. Berbahaya, tinggallah aku bertanya pada orang-orang lain. Keterangan orang tidak begitu jelas. Orang mengatakan sekali seminggu ia keluar berbelanja. Orang lain mengatakan ia berbelanja sebulan sekali. Orang mengatakan juga ia mempunyai anak dari kota lain. Dan orang lain mengatakan ia tidak beristri. Tetapi seorang pun tahu pasti tentang dirinya.
Barangkali di antara kawan bermain, hanya akulah yang mempunyai keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang kakek itu. Kawan lain sih sudah tidak acuh lagi. Aku sudah bosan bertanya. Selain mereka juga tidak memberi keterangan jelas, mereka akan mengejekku dengan mengatakan, biarlah kau jadi cucunya. Pernah pula aku bertanya pada ayahku. Ayahku melemparkan koran dari tangannya dan meninggalkanku. Untuk apa, heh? Jawabnya. Itu adalah ucapan ayah yang sering ku dengar. Bertanyalah tentang lokomotif misalnya, atau mobil. Jangan tentang kakek-kakek sebelah rumah lah. Aku sendirian saja di dunia dengan keinginanku untuk mengetahui. Tiba-tiba aku pun mengenalnya dari dekat. Begini ceritanya. Pada musim layang-layang, angin bertiup kencang. Jalanan muka rumahku tidak banyak kendaraan. Polisi membiarkan anak-anak main layangan di situ. Kami suka berkumpul pada sore hari. Di bagian ini, angin dengan bebas berjalan, pepohonan tidak banyak. Sore hari Jumat, aku tidak pergi mengaji. Di tanganku sebuah layang-layang buatanku yang terbagus dengan benang gelasan. Udara meruah menerbangkan layang-layangku. Dari kampung lain, menyembul pula layang-layang. Layang-layangku terputus. Kawan-kawan bersorak dan lari mengejar. Itu layang-layangku yang terbagus. Aku berdiri saja memandanginya. Tiba-tiba pundakku terasa dipegang. Aku terkejut. Seorang laki-laki tua dengan rambut putih dan piyama. Ia tersenyum padaku. Jangan sedih, cucu, katanya. Suara itu serak dan berat. Sebentar darahku tersirap. Aku teringat rumah tua berpagar tembok tinggi. Mataku melayang padanya. Di tangannya setangkai bunga berwarna ungu. Tubuhku seketika menjadi dingin. Jangan sedih, cucu. Hidup adalah permainan layang-layang. Setiap orang suka pada layang-layang. Setiap orang suka hidup. Tidak seorang pun lebih suka mati. Layang-layang bisa putus. Kau bisa sedih, kau bisa sengsara. Tetapi engkau akan terus memainkan layang-layang. Tetapi engkau akan terus mengharapkan hidup. Katakanlah, hidup itu permainan. Tersenyumlah, cucu. Ia menjangkau tangan kananku, membungkuk dan tanganku diciumnya. Aku tidak berdaya. Bunga itu dipindahkan ia ke tanganku. Aku menggenggamnya seolah dalam mimpi. Ia menarik tanganku dan aku mengikutinya. Di tangan kananku setangkai bunga. Ketika aku sempat menyadari, kulihat pintu pagar rumah tua itu. Pasti, dialah kakek itu. Ya Allah, aku menjerit sekerasnya. Teriakanku itu tersumbat di kerongkonganku. Aku merontah, ia memegangiku lebih kuat. Tertawa terkekeh. Aku meronta dan tertawanya yang serak itu alangkah kerasnya. Kemudian ibu membawaku pulang. Aku tidak begitu sadar. Tiba-tiba ibu sudah menuntun aku. Di rumah kulihat ayah membaca di kursi. Aku merasa tenang. Aku sangat malu. Untuk apa berteriak-teriak, kata ayah menyambutku. Ia mengamati aku dari atas sampai bawah. Ia berdiri dan menjangkau tangan kananku. Katanya pula, untuk apa bunga ini? Aku tidak tahu karena apa telah mencintai bunga di tanganku ini. Ayah meraih, merenggutnya dari tanganku. Kulihat bungka otot tangan ayah menggenggam bunga kecil itu. Aku menahan supaya tidak berteriak. Laki-laki tidak perlu bunga, Buyung. Kalau kau perempuan bolehlah, tetapi engkau laki-laki. Ayah melemparkan bunga itu. Aku menjerit. Ayah pergi. Dan ibu masih berdiri. Kemudian aku membungkuk mengambil bunga itu, membawanya ke kamar. Tangkai bunga itu patah-patah. Selembar daun bunganya luka. Aku menciumnya. Lama sekali. Malam itu aku tidak mau makan. Ibu masuk kamar dan membujuk. Tentu saja kau boleh memelihara bunga, kata ibu. Bagus sekali bungamu itu. Itu berwarna violet. Bunga ini anggrek namanya. Aku suka bunga. Ku ambil vas. Engkau boleh mengisinya dengan air dan taruh bunga itu di dalamnya. Kamar ini akan berubah jadi kamar yang indah. Setuju?
Ketika aku bangun pagi, aku merasa sudah bersahabat baik dengan kakek itu. Aku ingat betul, tangan kurus dengan otot menonjol, rambut putih dan suara yang serak. Berangkat sekolah aku lewat di muka pintu pagarnya seperti biasa, tetapi dengan perasaan bersahabat. Kepada pintu pagar itu aku tersenyum. Maksudku pada kakek, sahabatku yang baru itu. Aku merindukannya. Aku mencari-cari kesempatan untuk bertemu dengan kakek. Pulang sekolah, kupanjat lagi tembok pagar dari sebatang pohon kapes itu. Berjalan mondar-mandir di atas mengintai rumah tua itu. Sesaat aku melihat kakek di dalam rumah itu. Aku memanggilnya dan sungguh pun tak terduga ia keluar juga. Ia berdiri di bawah dekat tempatku di atas tembok dan tersenyum. Ia seseorang yang ramah, baik hati, dan penyayang anak pula. Turunlah cucu, ada sebuah tangga, tunggu ya. Aku turun dengan sebuah tangga. Untuk pertama kali di pekarangan rumah sebelah, kakek tertawa terkekeh. Ia mengelus kepalaku, niup dengan mulut di ubunku. Engkau jadi orang gede, cucu, katanya. Aku yakin matamu menunjukkan itu. Tanganku dia bimbing, kakiku berjalan dengan langkah cepat mengikutinya. Kami duduk di ruang tengah, ada kursi-kursi di sana. Aku dimintanya duduk di sampingnya. Duduklah di sini cucu, di samping kakek. Nah, siapa namamu? Kemudian aku sebutkan namaku, sambil menatap melayang ke sekitar. Semuanya penuh bunga. Aku menatap wajah kakek, kerut-merut kulit tua. Kataku, banyak sekali bunga, kek. Oh ya, banyak. Aku suka bunga-bunga. Belum pernah kulihat yang sebanyak ini sebelumnya. Tentu saja, kenapa tidak sejak dulu kau datang ke sini? Kenapa kakek tidak datang ke rumahku? Kakek tertawa mengusap-usap kepalaku. Pintar ya, kau sering memanjat pagar itu, bukan? Ya, aku hanya menjawab seperti itu. Ternyata kakek mengetahui tingkahku. Siapa yang memberitahumu, kek? Kakek pun menjawab, mataku, cucu, hanya untuk melihat saja, kek. Ia tertawa terguncang badannya. Tentu saja aku tahu itu. Kau anak baik, cucu, karena mata batinku lebih tajam dari mata di kepalaku. Aku mulai tentram duduk di sampingnya. Tidak ada lagi yang harus dikhawatirkan. Kami bersahabat baik. Entahlah, rasanya amat menyenangkan duduk bersamanya di sini. Bayanganku yang lama telah hilang. Aku merasa kerasan, agak dingin udara di sini. Angin sejuk, bunga-bunga merah, biru, kuning, ungu, daun-daunnya hijau. Kumbang terbang antara bunga-bunga, tanah basah, daun bergoyang, bayang-bayang matahari. Oh ya, ada ayam jantan berkeliaran di antara bunga-bunga, berbulu indah dan lagi lari memburu betina. Di pojok keduanya berhenti. Kakek menarik napas panjang. Istriku sudah tidak ada lagi, cucu. Di sini aku hidup sendiri. Aku punya anak, cucu, tapi mereka jauh di kota lain. Maukah kau menjadi cucuku, sahabat kecilku? Aku mengangguk. Jangan khawatir, cucu. Anggaplah di sini rumahmu. Datang-datanglah ke sini bila kau senggang. Terimalah kakekmu ya. Kita bisa duduk di sini melihat taman. Aku punya banyak bunga di sini. Hidup harus penuh dengan bunga-bunga. Bunga tumbuh tidak peduli hiruk pikuk dunia. Ia mekar memberikan kesegaran, keremajaan, keindahan. Hidup adalah bunga-bunga. Aku dan kau adalah salah satu bunga. Kita adalah dua tangkai anggrek. Bunga indah bagi diri sendiri dan yang memandangnya. Ia setia dengan memberikan keindahan. Ia lahir untuk membuat dunia indah. Tetaplah sekuntum bunga dan dunia akan berkembang dengan keindahan di depan hidungmu.
Tersenyumlah seperti bunga, tersenyumlah cucuku. Dan aku tersenyum, pikiranku melambung jauh ke sebuah dunia yang asing yang penuh dengan rahasia tetapi mengasyikkan. Siang itu, kami bermain-main di antara bunga-bunga. Kakek bercerita banyak tentang bunga. Satu persatu ia uraikan dari mana bibit bunga, memelihara, mengawinkan. Kami asik sekali. Pengetahuannya tentang bunga sungguh mengagumkan. Bunga-bunga tanaman kakek memenuhi halaman muka, samping belakang, dan di dalam rumah. Rumah itu adalah taman bunga. Rumah ini sebagian kecil dari surga, katanya. Sore hari aku pulang dengan bunga-bunga di tangan. Aku kembali lewat pagar tembok. Kakek mengantarkanku ke tangga dan memegangku erat-erat. Hati-hati cucu, dan ia menepuk pantatku pelan. Di atas pagar aku berdiri, mencium bunga di tangan, melambai pada kakek lalu menuruni pohon kapes. Aku berlari kecil menyembunyikan bunga. Sampai di pintu, ayahku telah berdiri di sana. Aku tersadar, hari sudah sore dan lupa mengaji. Engkau harus mengaji tahu, dari mana? Ayah menegur dengan suara berat dan dingin. Aku berdiri saja, ingin aku menyembunyikan setelitinya bunga-bunga di tanganku. Tapi ayah telah terlanjur melihat. Aku diam. Ayah tidak suka dibantah. Kau pergi mencari bunga-bunga itu. Untuk apa, heh? Tenggorokanku tersumbat. Aku diam, tidak berani menatap wajah ayah. Di mana carinya? Tetapi aku harus menyembunyikan dari mana asal bunga-bungaku itu. Di sungai ya, kataku berbohong. Ayah merampas bungaku dan membuangnya ke sampah. Perasaan yang kemarin datang lagi. Aku ingin mengambilnya kembali. Engkau mulai cengeng, Buyung. Boleh ke sungai untuk berenang, bukan mencari bunga begitu. Setelah lewat dari pengawasan ayah, aku menjemput bunga itu dari sampah dan kubawa ke kamarku. Ya, dengan ayah aku harus berhati-hati. Dengan ibu, aku baik-baik saja. Ibuku kurasa amat senang aku jadi kerasan di rumah. Di kamarku selalu terlihat vas dengan bunga-bunga. Ayah belum pernah memerlukan menjenguk kamarku. Itu menyenangkan. Ayah terlalu sibuk untuk mencampuri urusanku. Aku mulai segan bertemu dengan ayah. Seperti ada orang lain dalam rumah bila mana ayah ada. Kehadiran ayah menjadikan aku sangat gelisah. Pasti ayah akan datang dengan baju kotor bergemuk. Seluruh badan berlumur minyak-minyak hitam. Bungka-bungka badan menonjol. Terasa rumah bergetar oleh kedatangan ayah. Kadang kuliah ayah menggosokkan tangan kotor itu pada dagu ibu. Tapi ibu bahkan tersenyum, padahal aku sangat kasihan melihatnya. Kalau ayahku pulang, aku cepat ke kamar. Di kamar, menatap bunga-bunga sangat lain dengan melihat wajah ayah. Menggelisahkan bila ayah memanggilku. Tetapi bila ia memerlukanku, pastilah aku cepat menghadap, sebab aku selalu tinggal di kamar. Beberapa hari berlalu. Sejak hari yang malang itu berhati-hati, aku tahu kapan ayah biasanya pulang kerja, dan waktu itu aku berusaha di rumah. Pergi ke rumah sahabat tuaku yang baik itu, aku harus pada waktu yang tepat. Kukira ayah ibu tidak mengetahui tingkah lakuku. Satu kali ayah memanggilku. Aku keluar dari kamar. Dari mana? Ia bertanya. Di rumah, di kamar. Untuk apa di kamar, Laki-laki mesti di luar kamar. Ayah menyuruh ibu supaya aku disuruhnya bermain di luar. Engkau mesti memilih permainan yang baik, kata ibuku. Ayahmu menyuruhmu main bola atau berenang. Kalau tidak mau, kau akan dibawanya ke bengkel. Dan beberapa hari kemudian, sebuah bola dari kulit yang bagus tersedia di rumahku. Ayah menyediakan pula sebuah alat olahraga. Ayah memberi contoh bagaimana memainkannya, tetapi mengangkatnya saja aku tak berdaya. Bagiku, sungguh lebih enak tinggal di dalam kamar. Kawan-kawan datang mengajakku bermain, tetapi aku menolak. Permainan hanya bagi anak-anak kecil. Apakah yang lebih menyenangkan daripada bunga dalam vas? Sahabat terdekatku ialah kakek. Kami banyak bertukar pikiran. Sungguh ia orang tua yang pandai.
Pasti aku mengunjunginya setiap hari. Bagiku tidak ada kewajiban lain yang memikat kecuali ke sekolah dan mengaji. Selebihnya untuk kami berdua, aku dan sahabat tuaku itu. Ayah ibu akan memarahiku apabila aku melupakan sekolah dan mengaji. Ayahku akan memanggil aku, disuruhnya aku berdiri menyaksikan wajahnya. Sebuah neraka terlintas dalam kepalaku apabila ayah marah. Pada kakek lain sekali, orang tua itu hanya akan tersenyum. Ia jauh lebih baik hati daripada ayah. Ia katanya selalu memandang dunia dengan senyuman di bibir dan ketenangan jiwa. Suatu hari, aku ke sana. Hari itu siang, aku duduk di ruang depan seperti biasanya. Ada sebuah jambangan bunga dengan bunga di dalamnya. Bunga-bunga mengapung di atas air bening. Jambangan itu sangat bagus, seperti dari kaca dengan ukiran. Diletakkan pada sebuah meja renda dengan 4 kaki. Kakek menatap bunga-bunga itu. Katanya, "Katakanlah cucu, apakah yang lebih baik daripada ketenangan jiwa?" "Tidak ada, kek," kataku. Keluar begitu saja dari kesadaranku. Tidak ada yang lebih dari itu. Bagus, tidak kusangka kau akan sepandai ini, cucu. Ia menepuk pundakku, kemudian membenarkan letak duduknya dan kembali menatap bunga-bunga itu. Segalanya mengendap. Coba lihat, cucu. Bunga-bunga di atas air ini melambangkan ketentraman, ketenangan, dan keteguhan jiwa. Di luar matahari membakar. Orang berjalan ke sana kemari memburu waktu. Pabrik-pabrik berdentang, mesin berputar. Di pasar orang bertengkar tentang harga. Tukang copet memainkan tangannya. Pemimpin meneriakkan semboyan kosong. Anak-anak bertengkar memperebutkan layang-layang. Apakah artinya semua itu, cucu? Mereka semua menipu diri sendiri. Hidup ditemukan dalam ketenangan, bukan dalam hiruk-pikuk dunia. Tataplah bunga-bunga di atas air itu. Hawa dingin menyejukkan hatimu. Engkau menemukan dirimu. Engkau akan tahu siapa dirimu. Katakanlah, apa yang lebih baik dari ketenangan jiwa dan keteguhan batin, cucu? Aku mendengarkan sebaik-baiknya. Ia mengatur napas lalu berdiri. Nah, sudah waktunya kita jalan-jalan. Kami berjalan menerobos pohon-pohon bunga. Pada setiap bunga kakek menjentik tertawa. Bagus sekali bukan? Aku tersenyum. Ya, dunia ini indah seperti bunga mekar, membuat jiwa tenang. Ini dunia kita. Siang itu aku pulang dengan bunga-bunga mawar di tangan, menaiki tangga, meloncati pagar tembok. Sampai di rumah, aku mengambil sebuah panci dari dapur, memasukkan air sebanyak-banyaknya. Hati-hati ku bawa ke kamar, ku taruh ia di kamarku, dekat pintu. Bunga mawar ku tabur di atas air, mengambang, bayang-bayang melekat di dalam air di permukaan. Sebagian bunga itu tercelup di dalam air, menimbulkan lekuk di permukaannya. Warna merah di atas bening air itu bening dan tenang. Mataku tak akan terpejam menatapnya. Aku duduk di kursi, sebuah kesejukan yang menenteramkan lambat-lambat masuk dalam jiwaku. Aku berdamai dengan kehidupan. Apakah yang lebih baik daripada ketenangan jiwa dan keteguhan batin? Sungguh, aku bersyukur berkenalan dengan kakek itu. Ibu masuk ke kamarku. Panci itu di muka pintu tidak luput dari pandangannya. "Makanlah," kata ibu. Tetapi apakah artinya ini? Ia memandang pada panci dan bunga itu. Aku menarik napas panjang, duduk di atas kursi. Kataku sabar, "Ibu, katakanlah, apa yang lebih baik daripada ketenangan jiwa dan keteguhan batin?" Ibu berdiri kaku, memandangku seperti bukan anaknya. Mataku ditatapnya dalam-dalam. Aku tahu ibu terkejut. Kelakuanku bagi ibu adalah sesuatu yang baru. Tentu saja, karena ibu datang dari dunia hiruk-pikuk. Ia memandang seperti tidak mengenalku, mengamatiku dengan penuh perhatian. Kemudian ibu pun pergi. Masih sempat kulihat mata ibu merah seperti menangis. Kukira ibu sedang sedih. Kenapa harus sedih? Aku mengikutinya. Ibu duduk di dekat tungku dapur dengan muka menunduk. Pasti ia sedih. Untuk apa ibu bersedih?
Aku mendekat. "Ibu, kenapa sedih? Tersenyumlah. Hidup adalah permainan." Ibu diam. "Engkau bisa sengsara, tetapi sadarlah, hidup adalah permainan. Ketahuilah sesungguhnya." Aku berhenti bicara. Ibu memutar badannya dan berkata, "Pergi ke kamar," kataku. Aku pun pergi ke kamar menanti hari sore. Oh ya, sore hari itu aku pergi mengaji ke masjid. Tidak lupa aku membawa sekuntum melati di saku. Itu menenteramkan jiwa. Setiap kali aku dapat mengeluarkannya dan menciumnya sepuasku. Pengajian itu bernama Al-Ma'ruf, artinya kebaikan. Mereka belajar menjadi baik, tetapi sebutlah, siapa di antara mereka yang mempunyai ketenangan jiwa dan keteguhan batin? Tidak seorang pun kecuali aku. Ketika aku pulang mengaji, lantai di kamarku penuh air dan bunga-bunga itu melengket pada ubin dengan basahan air yang merata. Ternyata panci itu tumpah. Tiba-tiba ayah memegang kudukku. "Untuk apa bunga-bunga itu, Buyung?" tanyanya. Di depan ayahku, aku tidak bisa apa-apa. Tangannya yang kasar, penuh nafsu untuk menghancurkan memegang pundakku. Aku bungkam. "Ayo," perintah ayah, "buang jauh-jauh bunga itu." Aku membungkuk, memungut bunga-bunga. Dari mataku keluar air mata. Aku menangis bukan karena takut ayah, tetapi bunga-bunga itu, aku harus membuangnya jauh-jauh dengan tanganku. Bunga-bunga itu penuh di tanganku. "Mana?" Aku mengulurkan pada ayah. Diremasnya bunga-bunga itu. Jantungku tersirap menahan untuk tenang. "Dan bersihkan air ini sampai kering," sambungnya. Aku baru bebas dari raksasa itu ketika sudah habis mengeringkan lantai. Sesudah membersihkan kamar, aku meloncati pagar, lalu menangis di pangkuan kakek. Ia mengusap kepalaku. Sahabat tuaku sangat baik kepadaku. "Cup, diamlah," katanya. "Harap tidak lagi menangis kau. Kalau nafsu mengalahkan budi, orang tidak mendapatkan ketenangan jiwa. Perbuatannya menjadi kasar karena dorongan nafsu. Perbuatan itu menimbulkan kesengsaraan. Dunia rusak oleh nafsu. Jadi tenanglah ya." Aku mulai meredakan tangisku. Menangis adalah cara yang sesat untuk meredakan kesengsaraan. Kenapa tidak tersenyum saja, cucu? Tersenyumlah. Bahkan sesaat sebelum orang membunuh kita, ketenangan jiwa dan keteguhan batin mengalahkan penderitaan, mengalahkan bahkan kematian pun. Aku sadar, menangis ialah kesia-siaan. Aku tersenyum. Kakek menghapus air mata dari kulit-kulit mukaku. Sapu tanganku semerbak wangi bunga. Aku menghirup sekuatnya wewangian itu, dan habislah penderitaan. Kalau jiwamu tenang, perbuatanmu sopan. Kalau jiwamu gelisah, perbuatanmu kasar, kata kakek mencium ubun-ubunku. Aku segera pulang. Pastilah ayah akan menghukumku bila tahu aku meloncat ke rumah sebelah. Aku kembali ke kamar melewati jendela, lalu menutup pintu rapat-rapat. Ayah tidak akan banyak tahu apa yang kukerjakan. Sampai sore, ia di bengkel. Malam hari sehabis makan ada saja kerjanya. Tampaknya ibu sangat senang padaku, karena aku mulai bertingkah halus. Kamarku selalu bersih, tersedia bunga-bunga. Setidaknya dengan usaha keras agar ayah tidak sempat melihat, aku sudah punya jambangan bunga sendiri, tidak mengganggu lagi alat rumah tangga ibuku. Tempat tidurku rapi, masuklah ke kamarku kapan saja, bau harum bunga. Dan mataku tak akan puas-puasnya menikmati warna indah bunga-bunga. Aku baru di dalam kamar. Pada suatu siang, ketika ibu dengan tergesa masuk, ibu berkata dengan gugup, "Keluarlah, cepat, peganglah apa saja, sapu atau apa, cepatlah." Aku tidak tahu maksud ibu. Terpaku saja dan di depanku telah berdiri ayah dengan baju kotor dan tubuh berlumur gemuk. Bau anyir memenuhi kamar. Sebuah mobil berhenti di jalan, tepat di muka pintu pagar rumahku. "Buyung, coba mana tanganmu, dua-duanya." Aku mengulurkan tanganku, putih bersih, lambang ketenangan batin dan keteguhan jiwa. Sayang, ayah menangkap tanganku. Kulihat sesaat gemuk mengotori telapak tanganku. "Tanganmu mesti kotor seperti tangan bapakmu."
Aku tidak melawan, ayahku adalah nafsu. Aku tersenyum. Ibu berdiri saja, ia tidak berbuat apa-apa. Aku makin lebar tersenyum. Kulihat ibuku pucat ketika memandangku. Kenapa ibu begitu pucat? Tersenyumlah, tanganku kotor sampai lengan. Untuk apa tangan ini? Katanya sambil mengangkat kedua tanganku dengan kedua tangannya. Aku tidak tahu, jadi diam saja. Untuk kerja, sambung ayah. Engkau laki-laki, engkau seorang laki-laki, engkau mesti bekerja. Engkau bukan iblis atau malaikat. Ayo, timba air banyak-banyak. Cuci tanganmu untuk kotor kembali oleh kerja. Kulihat kembali tanganku kotor. Ayah pergi dengan mobil yang di depan tadi. Ibuku menatapku, sementara aku belum menyadari apa yang terjadi. Katanya, turutlah ayahmu, nak. Ayahku membawa alat-alat bengkel ke rumah. Di pelataran rumahku dipasang sebuah gubuk. Alat-alat itu ditaruh di sana. Ayah mulai pulang pada siang hari. Habis makan, ia bekerja di bengkel muka rumah, memukul-mukul besi seperti dalam bengkel. Rumahku jadi gaduh. Kawan-kawan ayah membantunya dengan pukulan-pukulan besi. Sekali, ayah membawa dinamo dan dung-dung mesin itu memenuhi udara. Sesekali ayah memerintah padaku, "Buyung, berdiri kau di situ. Lihatlah mereka yang membangun dunia." Pada kesempatan yang tak terlihat oleh ayahku, aku akan lari ke kamarku, menutup pintu dan menatap bunga-bungaku. Lupalah aku, di luar orang berkeringat. Kesibukan itu sungguh memuakkan aku. Kalau aku masih terganggu juga di kamar, aku akan meloncat lewat pagar menuju ke pagar dan kukatakan pada kakek, "Dengar hiruk pikuk itu, kakek. Jangan hiraukan cucuku, biarlah orang gelisah. Engkau dan aku di sini, dikelilingi bunga-bunga." Dua buah cahaya menyala dalam kepekatan malam. Waktu itu siang hari. Barangkali salah menyebut, kataku, tetapi apakah ini malam hari, kek? Segala nafsu adalah malam yang gelap, cucu. Ya, sedangkan kita budi, bukan nafsu. Begitu bukan, kek? Ya, dan perbuatan kita mencerminkan ketenangan jiwa dan keteguhan batin. Aku segera menyaut. Kami menyusuri kebun bunga. Hiruk pikuk di rumahku terdengar pula dari sini. Tetapi kata kakek tidak terdengar oleh telinga batin kami. Ternyata ayah mengetahui tingkahku. Jamangan bunga pecah, bunga tercecer. Air mengalir ke seluruh kamar. Aku tersenyum menyaksikan semuanya. Ayahku sudah berdiri dekat. Akulah yang memecahkan. Untuk apa? Manusia tidak bisa hidup hanya dengan bunga. Kesini. Aku menurut dengan ketenangan yang mengagumkan sendiri. Ayah memerintah, "Kau harus berdiri di sini. Aku akan membuat sebuah sekrup. Lihat, dan besok kau harus mengerjakan sendiri. Awas ya kalau sampai tidak bisa." Aku mengawasi. Masuk dalam kepalaku apa yang kulihat. Ayah tahu, ia menatapku. "Apa yang kau pikirkan?" Aku harus berani mengatakan sesuatu, bahkan pada ayahku. Jadi kukatakanlah dengan tergagap, "Ayah, sesungguhnya tidak ada yang lebih baik daripada ketenangan jiwa dan..." "Diam! Untuk apa? Ayo pegang palu ini." Ia menyodorkan palu. "Pukul besi ini sampai jadi kepingan tipis. Kerjakan." Aku mengalah. Palu kupegang dan sore itu keringatku bercucuran. Tanganku bengkak. Aku terus bekerja takut pada ayah. Sore hari ayah menyuruhku berhenti. Ibu menyambutku dengan ramah. "Jangan membantah ayahmu, nak. Cepatlah mandi." Hampir lupa. Kau harus mengaji." Ayah ialah sebangsa laki-laki kasar. Ia mensita seluruh waktuku. Aku mengunjungi kakek pagi saja sebelum sekolah, dan itu hanyalah sebentar. Ketika itu kakek sedang menyirami bunga. Aku menegurnya, "Sedang apa, kakek?" "Menyiram kehidupan, cucu." Ia menoleh padaku. "Engkau banyak pekerjaan sekarang." Aku mengangguk. Terlintas di kepalaku untuk bertanya sesuatu. Apa kerja kakek yang sebenarnya? Kakek berhenti, mengawasi aku, lalu katanya, "Sekarang ini menyiram bunga, cucu." "Ya, tapi sebenarnya apa pekerjaan kakek?" "Pekerjaanku, cucu." Ia berhenti. "Oh iya, mencari hidup sempurna." "Di mana dicarinya, kek?" "Dalam ketenangan jiwa." "Ya, tapi di mana?" "Di sini."
di dalam bunga-bunga. Aku teringat harus ke sekolah. Cepat aku minta diri. Pulang sekolah, ayah menyuruhku kerja di bengkel. Ia tidak membiarkan aku berhenti sekejap pun. Ia akan menegur setiap kali melihatku berhenti. Bekerjalah, jangan biarkan tanganmu menganggur. Aku jadi teringat pada kakek. Ayah, aku bertanya pada ayahku, kenapa tidak mencari hidup sempurna? Ayah berhenti menatapku. Ayah berhenti dan menatapku. Lalu ia melihat mataku. Ya, katanya, aku mencari itu, Buyung. Di mana dicari ya? Dalam kerja. Ya, tetapi di mana itu? Di bengkel, tentu. Ia berdiri kuku dengan wajah membakar. Aku teringat sebuah lokomotif hitam berdiri kuat di atas rel, menderu dengan gerbong berderet di belakangnya. Engkau mesti bekerja. Sungai perlu jembatan, tanur untuk melunakkan besi perlu didirikan, terowongan mesti digali, dam dibangun, gedung didirikan, sungai dialirkan, tanah tandus disuburkan. Mesti Buyung, lihat tanganmu. Tiba-tiba ayah meraih tanganku. Untuk apa tangan ini, heh? Aku berpikir sebentar. Untuk apa tangan ini, Buyung? Tanya ayah mengulang. Kemudian aku menemukan jawabannya. Kerja, kataku. Ayah tertawa, mencium tanganku. Ia menampar pipiku keras, mengguncang tubuhku. Kulihat wajah hitam ayah bergemung itu memancarkan kesegaran. Aku menyaksikan seorang laki-laki berkasa di mukaku, menciumi aku, dan ia adalah ayahku sendiri. Malam hari aku pergi tidur dengan kenang-kenangan di kepala. Kakek ketenangan jiwa kebun bunga, ayah kerja bengkel, ibu mengaji di masjid. Terasa aku harus memutuskan sesuatu. Sampai jauh malam aku baru akan tertidur. Bagaimanapun, aku adalah anak ayah dan ibuku. Cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga ini karya Kunto Wijoyo yang mengangkat tema keterasingan dan penindasan dalam kehidupan sosial. Cerita ini menggambarkan bagaimana seseorang dilarang mencintai hal-hal yang sederhana dan indah, seperti bunga-bunga yang sebenarnya melambangkan kebebasan dan harapan. Tokoh utama dalam cerita ini adalah seorang individu yang mencintai bunga-bunga. Digambarkan sebagai pribadi yang lembut, sensitif, dan penuh apresiasi terhadap keindahan. Namun, ia hidup dalam lingkungan yang mengekangnya, di mana masyarakat atau otoritas melarang kecintaannya terhadap bunga-bunga. Tokoh antagonis dalam cerita ini bukanlah individu tertentu, melainkan sebuah sistem atau norma sosial yang membatasi kebebasan seseorang dalam mengekspresikan dirinya. Cerpen ini memiliki alur maju dengan perkembangan konflik yang semakin menekan tokoh utama. Di awal cerita, tokoh aku diceritakan sebagai seseorang yang memiliki ketertarikan mendalam terhadap bunga-bunga. Namun, keadaan mulai berubah ketika masyarakat atau otoritas mulai mengawasi dan melarang kecintaannya terhadap bunga-bunga. Seolah-olah itu adalah suatu kesalahan. Konflik semakin memuncak ketika tokoh utama dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang tidak masuk akal, hingga akhirnya ia harus menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa mengekspresikan kecintaannya terhadap bunga-bunga. Akhir cerita cerpen ini menyiratkan betapa sulitnya seseorang mempertahankan kebebasan pribadi dalam lingkungan yang penuh tekanan sosial. Latar tempat dalam cerita ini tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi suasananya menggambarkan sebuah lingkungan sosial yang otoriter dan menekan individu. Latar waktu pun tidak disebutkan secara jelas, namun kondisi yang digambarkan terasa relevan dengan berbagai situasi di masyarakat yang cenderung membatasi kebebasan seseorang. Suasana dalam cerita ini didominasi oleh suasana muram atau nuansa muram, penuh keterasingan dan penindasan terhadap hak individu. Dalam hal gaya bahasa, Kunto Wijoyo pada cerpen ini menggunakan banyak simbolisme untuk menyampaikan makna yang lebih mendalam. Bunga-bunga dalam cerita ini bukan sekedar objek fisik, melainkan sebuah metafora yang mempresentasikan kebebasan, keindahan, dan ekspresi diri.
Selain itu, terdapat personifikasi yang membuat bunga-bunga seolah memiliki kehidupan dan perasaan, memperkuat makna emosional dalam cerita. Melalui cerpen ini, Kunto Wijoyo menyampaikan amanat tentang bagaimana kebebasan individu seringkali ditekan oleh aturan sosial atau otoritas yang tidak adil. Cerita ini juga mengajarkan bahwa mencintai sesuatu yang sederhana sekalipun bisa menjadi perlawanan dalam masyarakat yang mengekang. Secara keseluruhan, Dilarang Mencintai Bunga-Bunga ini adalah kritik sosial menggambarkan bagaimana kebebasan seseorang bisa dianggap sebagai ancaman dalam sistem yang menindas, sekaligus mengajak pembaca untuk mempertanyakan aturan-aturan yang membatasi hak individu dalam mengekspresikan dirinya.